warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok biru ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wafa Rizka, absen 33. Nama saya Wildali Furaisatun-Nisa, absen 35. Nama saya Prita Kartika, absen 25. Nama saya Zahra Dika Nur Salisa, absen 36. Nama saya Hani Nurfiani dari absen 13. Nama saya Arif Fadil Hakim dari nomor absen 6. Di bab ini kami ingin membahas materi dari penawaran dan permintaan uang. Teman-teman sekalian, pasti kalian tidak asing lagi dengan uang. Uang hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Dalam perekonomian, uang diibaratkan sebagai bahan bakar yang diperlukan untuk menggerakkan mesin perekonomian. Tapi, tahukah kamu, pergerakan uang dalam perekonomian dipengaruhi oleh adanya teori permintaan dan penawaran uang. Lantas, apa itu penawaran dan permintaan uang? Pengertian permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah dari keseluruhan uang yang diinginkan, diminta, atau dibutuhkan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat atau dalam hal ini pelaku kegiatan ekonomi. Permintaan uang berperan dalam penentuan tingkat harga, pendapatan, dan bunga. Permintaan uang muncul dari dua fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai alat tukar dan yang kedua sebagai penyimpanan nilai. Berdasarkan teorinya, permintaan uang dibagi menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori likuiditas. Yang pertama, teori klasik. Menurut teori ini, jumlah uang yang beredar berhubungan dengan tingkat harga. Artinya, perubahan jumlah uang yang beredar memengaruhi harga. Misalnya, jika jumlah uang yang beredar bertambah, harga-harga akan naik. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, jumlah uang dan tingkat harga selalu berbanding lurus. Jika digambarkan dalam bentuk persamaan, akan terlihat sebagai berikut. M sama dengan K dikali P. M yaitu uang, K sama dengan konstanta, dan P sama dengan harga. Rumus M sama dengan K dikali P yang dipelopori oleh David Ricardo disempurnakan ulang oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, sehingga rumus yang digunakan ialah M dikali V sama dengan P dikali T. M jumlah uang yang beredar, V kecepatan perputaran uang, P tingkat harga umum, dan T jumlah barang dan jasa. Kurva permintaan uang adalah kurva yang menunjukkan jumlah uang yang diminta dengan suku bunga. Permintaan uang berbanding terbalik dengan suku bunga yang berlaku. Dengan demikian, kurva permintaan uang memiliki kemiringan negatif. Berdasarkan kurva tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada suku bunga R1, jumlah uang yang diminta adalah M1, dan pada saat suku bunga R2, jumlah uang yang diminta adalah M2. Apabila terjadi penurunan suku bunga dari R1 ke R2, maka jumlah uang yang akan diminta meningkat dari M1 ke M2. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat suku bunga, maka akan semakin banyak orang yang memegang uang untuk tujuan spekulasi. Pergeseran kurva permintaan uang dapat terjadi karena faktor kekayaan dan perubahan pendapatan nasional. Jika ada peningkatan dalam kekayaan, permintaan uang akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Pada pendapatan nasional, jika pendapatan nasional meningkat, kurva permintaan uang akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan nasional menurun, kurva akan bergeser ke kiri. Hal ini terjadi karena apabila pendapatan seseorang meningkat, pengeluaran akan bertambah. Teori preferensi likuiditas. Menurut teori ini disampaikan ada 3 motif mengapa seseorang menyimpan uang. Yang pertama, motif transaksi. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar kemungkinan untuk bertransaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif ini didasarkan pada adanya ketidakpastian keadaan agar dapat mengatasi kejadian yang tak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi. Transaksi ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan motif ini, rumus matematis preferensi likuiditas yaitu L sama dengan M1 tambah M2 sama dengan FY tambah FI.
Pada hakikatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Jika dirumuskan, penawaran uang bisa dinyatakan sebagai L sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah net money. Dan M2 sama dengan M1 ditambah uang kuasi. Penawaran uang bergantung pada kebijakan moneter. Semakin tinggi tingkat bunga, jumlah uang yang beredar semakin banyak. Terlihat kurva penawaran menunjukkan hubungan antara tingkat bunga real atau I dan kuantitas uang atau M. Kurva penawaran digambarkan dengan slope positif. Kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang adalah tingkat bunga. Perhatikan peraga ini. Karena inflasi, pemerintahan memutuskan untuk menurunkan jumlah uang beredar. Hal ini dapat menggeser kurva ke kiri. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.